Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengawali kuliah kita di malam hari ini, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan hidayah, kebaikan, dan inayah kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, dengan maksimal, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bukan hanya bermanfaat dalam jangka pendek untuk kepentingan lulus dari kuliah ini saja, tetapi bermanfaat untuk masa depan kita semua, ini bahkan mudah-mudahan sampai akhirat. Ibtigha'an li mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Mudah-mudahan segenap kenikmatan yang masih Allah titipkan amanahkan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama mengajarkan kepada kita semua bahwa tahmid itu sebaiknya tidak cukup hanya sekali. Maka tadi di awal saya sampaikan alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Tahmid atau hamdalah yang pertama adalah bentuk syukur, bentuk terima kasih kita kepada Allah Ta'ala atas segenap kenikmatan yang masih Allah titipkan kepada kita. Sementara tahmid yang kedua adalah syukur kita karena kita masih diberikan kesempatan untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Atas nikmat yang Allah berikan kita bersyukur, ketika kita memiliki keinginan atau bisa mensyukuri kenikmatan Allah, juga harus kita syukuri juga rasa syukur kita atas nikmat Allah itu. Maka kemudian tahmidnya atau hamdalahnya menjadi dua kali. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Yang Nabi Dawud alaihissalam pernah bersabda, Ya Rabbi, kaifa nashkuruka wa syukru ni'matum minka. Nah, ini adalah ungkapan dari Nabi Dawud alaihissalam, teman-teman yang dimuliakan Allah, yang sangat istimewa sekali. Bahwa Nabi Daud pernah mengadu kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, Ya Rabbi, kaifa ashkuruka, bagaimana mungkin aku bisa bersyukur kepadamu, wa syukru ni'matum minka, sementara syukur itu sendiri adalah nikmat darimu. Itu artinya ketika Nabi Daud mensyukuri kenikmatan Allah, dia merasa bahwa rasa syukur dia atas kenikmatan Allah itu juga adalah sebuah kenikmatan. Dan itu pun harus disyukuri. Ketika dia mensyukuri rasa syukurnya, juga itu adalah sebuah kenikmatan. Artinya yang namanya syukur itu adalah satu hal yang harus senantiasa kita istiqomahkan. Dan tidak ada akhir daripada rasa syukur itu
sepanjang kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur ini ternyata mahal karena tidak banyak atau banyak orang yang kemudian diberikan kenikmatan oleh Allah, dia merasa bahwa itu hanya sebatas efek dari dia menjaga kesehatan, efek dari dia menjaga pola makan. Betul itu adalah asbab. Tetapi di balik itu semua sesungguhnya kesehatan, kemudahan, kenikmatan dan segala kemudahan yang kita rasakan di dunia ini adalah semata-mata karena kuasanya atau kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika teman-teman mengikuti perkuliahan malam hari ini, teman-teman bisa memilih untuk memakai baju batik barangkali atau ada yang sedang memakai baju koko atau memakai baju santai, kaos dan lain sebagainya. Akan datang satu masa di mana tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memilih baju yang akan kita kenakan, yaitu tatkala kita sudah tidak lagi bernyawa, maka saat itulah tidak ada pilihan pakaian yang akan kita kenakan kecuali kain kafan yang akan membungkus kita. Ketika teman-teman pergi ke kampus Universitas Islam Indonesia, teman-teman memiliki banyak pilihan, banyak choices. Bisa jalan kaki, bisa menggunakan transportasi umum, bisa menggunakan Grab car, bisa menggunakan Gojek, bisa menggunakan kendaraan pribadi, bisa nebeng kawan, bisa kemudian dengan berlari-lari kecil, kemudian menyeka keringat ketika sampai kampus, kemudian mengikuti perkuliahan, dan seterusnya. Akan datang satu masa di mana kita tidak lagi memiliki kemungkinan untuk memilih karena kendaraan yang akan kita gunakan adalah kendaraan yang sifatnya sebuah kepastian yang tidak ada pilihan lainnya, yaitu keranda yang akan menghantarkan kita ke tempat peristirahatan kita. Ini di awal perkuliahan sepertinya ini kok nasihatnya luar biasa ya. Nah, ini karena kita sebetulnya hari ini juga masih di hari Jumat ya, meskipun sudah masuk malam Sabtu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua, orang mukmin yang paling cerdas itu adalah aktaruhum lil mauti dzikra, yaitu mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Aktiru min dzikri hadzimil ladzat. Jadi perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutus kenikmatan dunia, yaitu tiada lain adalah kematian. Dan Rasulullah sekali lagi mengingatkan kepada kita, mukmin yang paling baik itu adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan. Dan yang paling baik persiapannya, yang paling istimewa menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi, kawan-kawan semua, perkuliahan kita ini memang kalau kita lihat dari kacamata duniawi betul, ini lebih nampaknya lebih banyak kepentingannya untuk kepentingan keduniaan, untuk persiapan kerja, untuk lulus mata kuliah, untuk mendapatkan IPK yang tinggi dan lain sebagainya. Tetapi lebih dari itu saya mengajak kita meluruskan niat supaya lebih jauh lagi kemuliaan dari aktivitas kita yang mulia ini, dan ini adalah bagian dari cara kita untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah pernah bersabda bahwa kewajiban menuntut ilmu itu adalah minal mahdi ilal lahdi, dari sejak buayan sampai liang lahat. Artinya sepanjang kita masih diberikan kenikmatan hidup, maka melekat kewajiban kepada kita semua untuk menambah ilmu, untuk murojaah, untuk mutolaah, untuk mencari wawasan dan pengalaman baru. Salawat beriringkan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diakui sebagai umatnya, berhak atas syafaatnya dan berkesempatan untuk membersamainya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan sama-sama mendiskusikan tentang persiapan persidangan. Jadi ada adagium yang cukup familiar dalam konteks penanganan perkara di pengadilan, teman-teman semua, tidak terkecuali di pengadilan agama, yang bunyinya adalah
justice delayed is justice denied. Jadi pengadilan yang ditunda-tunda adalah bentuk dari pengabaian terhadap keadilan. Atau dengan kata lain, bahwa ketika pengadilan menunda untuk memberikan keadilan, maka sesungguhnya itu adalah bentuk daripada ketidakadilan. Sementara sesuatu yang bisa diselesaikan adalah sesuatu yang pertama kali harus dimulai. Sesuatu yang dimulai berarti harus dilanjutkan prosesnya sampai kemudian selesai. Orang bijak pandai menasihatkan kepada kita semua, selesaikanlah apa yang engkau mulai. Jadi berani mengawali, berani mengakhiri, meskipun tantangannya berat, godaannya tidak ringan, tetapi disitulah kita diuji tentang konsistensi. Jadi ketika kita berani untuk mengawali, berani untuk memulai, maka di saat yang sama kita harus berani untuk sampai pada titik finish. Teman-teman yang berbahagia, terkait dengan persiapan persidangan, tadi sudah di-share ya oleh kelompok 3, nanti bisa dipaparkan, kemudian kita diskusikan bersama bahwa berkenaan dengan persiapan persidangan ini memang ada beberapa step atau tahapan yang dilakukan oleh pengadilan. Jadi sekali lagi bahwa pengadilan sifatnya adalah pasif, tetapi ketika sudah ada perkara yang didaftarkan ke pengadilan, maka pengadilan harus memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang didaftarkan tersebut. Karena ketika perkara sudah didaftarkan, maka pada saat itulah kemudian pengadilan memiliki peran aktif untuk menyelesaikan perkara tersebut. Tetapi kalau perkara belum didaftarkan, maka pengadilan sekali lagi sifatnya adalah pasif. Dia tidak bisa memiliki inisiatif untuk kemudian meminta orang mendaftarkan perkaranya dan seterusnya. Tetapi ketika perkara sudah didaftarkan, maka di saat itulah pengadilan memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut, dan prinsipnya peradilan sebagaimana yang sering saya sampaikan itu harus dijalankan dengan 3 prinsip, yaitu secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana berarti tidak berbelit-belit, diselesaikan dengan ringkas, kemudian cepat dalam artian sepanjang sesuai dengan prosedur. Artinya bukan berarti cepat kemudian menabrak hal-hal yang sifatnya memang sudah pakem. Kemudian biaya ringan berarti sebisa mungkin biaya untuk penyelesaian perkara di pengadilan itu ditekan seringan mungkin dalam rangka memberikan kemudahan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau konfliknya ke pengadilan. Maka ada yang menarik dari senior kawan-kawan semua sebagai cerita saja di kesempatan malam hari ini, bahwa ketika saya membuat soal untuk ujian, saya lupa persisnya UTS atau UAS, tapi inti soalnya adalah apabila saudara menjadi hakim, apa yang akan saudara lakukan untuk mewujudkan peradilan agama yang lebih baik? Nah, ada jawaban menarik yang saya ingat, salah satunya adalah yaitu meninggikan atau menaikkan biaya berperkara untuk perkara perceraian. Karena tujuannya semakin tinggi biaya perkaranya, maka orang berpikir 2 kali lipat atau berpikir 3 kali untuk mengajukan cerai di pengadilan. Tapi kalau biayanya murah, justru orang akan mudah untuk mengajukan perkara cerai. Nah, ini saya kira ide yang out of the box gitu ya. Tetapi saya kira spiritnya adalah tadi dalam rangka untuk memberikan pemahaman atau kemudian warning kepada orang yang akan bercerai bahwa bercerai itu biayanya mahal, kira-kira begitu. Tetapi tentu saja kalau dikaitkan dengan asas berperkara di pengadilan harus biaya ringan, sederhana, dan cepat, tentu saja ide tersebut harus dikaji ulang gitu ya. Kemudian ide yang berikutnya yang ditawarkan oleh senior teman-teman semua untuk peradilan yang lebih baik,
itu dia mewacanakan atau punya ide untuk menambah jumlah AC di pengadilan. Jadi maksud dia supaya pengadilan itu lebih adem, ayem, tentrem begitu ya. Jadi yang orang datang ke pengadilan dengan segenap konflik, membawa masalah, mungkin kepalanya sudah mau pecah, di pengadilan itu ditambah lagi jumlah AC-nya supaya dia lebih nyaman, lebih enjoy, panasnya menjadi berkurang begitu ya. Itu saya kira sekedar cerita saja bahwa ketika saya memberikan soal terkait dengan apa yang dilakukan untuk pengadilan agama yang lebih baik, ternyata ada ide-ide yang out of the box yang disampaikan oleh kakak tingkat teman-teman semua. Oke. Lalu teman-teman semua di pertemuan yang sebelumnya itu sudah kita kemarin sempat latihan soal-soal ya berkaitan langsung dengan mata kuliah kita, juga soal-soal yang sifatnya adalah soal-soal general gitu ya, sebagai gambaran sekaligus persiapan kawan-kawan semua ketika nanti memasuki dunia kerja, entah itu mengikuti tes potensi akademik, tes psikotes, kemudian tes seleksi kompetensi dasar dalam konteks teman-teman misalnya mengikuti seleksi CPNS atau calon pegawai negeri sipil atau CASN, calon aparatur sipil negara. Baik, untuk mengawali perkuliahan kita ini, saya kembali mengajak kawan-kawan semua untuk latihan kuis terlebih dahulu sebagai ice breaking sekaligus teman-teman bisa menambah wawasan dan bisa banyak belajar lagi terkait dengan persiapan kawan-kawan semua ke depannya untuk menghadapi dunia kerja. Baik, ini kok lambat sekali ya. Baik, pin gamenya sudah ada, kawan-kawan semua, 4791636.
Baru 12 yang bergabung ya. Silakan teman-teman yang lain. Baik, ditunggu yang lain ini. Sudah ada 13. Baik, harapannya barangkali memang ada yang tidak menggunakan device lain ya. Nanti tetap harapannya tetap bisa mengikuti, bisa menganalisis dan mendapatkan wawasan dari soal-soal yang akan kita mainkan bersama. Oke, sekali lagi pinnya di 4791636. Baik, kita persiapan ya teman-teman semua. Ini ada 10 soal yang akan teman-teman kerjakan. Oke, ini sebagai soal pengantar. Sebelum Mount Everest ditemukan, gunung apakah yang paling tinggi di dunia? Mount Everest di pegunungan Himalaya. Baik, dari 14 yang bergabung ya, ada 2 yang menjawab benar. Jadi kawan-kawan semua ya, ini terkait dengan ketelitian dan kejelian dalam berpikir begitu ya, menggunakan logika. Jadi memang bisa jadi orang akan terjebak karena di sini menggunakan logika sebelum Mount Everest ditemukan, gunung apakah? Berarti pastinya gunung yang lain. Nah, sementara sekalipun Mount Everest itu belum ditemukan, bukan berarti dia tidak ada. Hanya saja dia belum ditemukan, tetapi dia sudah ada. Nah, maka jawabannya adalah sebelum kan Mount Everest kita kenal sebagai gunung yang paling tinggi. Sekalipun dia belum ditemukan, maka gunung yang paling tinggi di dunia ya berarti tetap Mount Everest gitu ya. Oke, baik. Next berada di paling puncak. Oke. Nah, ini terkait dengan mata kuliah kita ini. Jawab jinawab dalam gugatan meliputi kecuali. Baik. Jadi teman-teman semua ya, nanti kita juga akan diskusi akan sampai pada bagian ini terkait dengan jawab menjawab ya atau jawab jinawab ya. Jadi artinya agendanya adalah saling menjawab. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada yang menyebut dengan istilah jawab menjawab, ada juga yang menyebut dengan istilah jawab jinawab. Oke, jadi jawab jinawab atau jawab menjawab itu meliputi agenda para pihak saling memberikan tanggapan atas dalil gugatan, atas jawaban sebelum agenda pembuktian. Nah, oke.
Maka di sini ingat, sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, dalam menjawab soal itu pemahaman kita atas soal itu sebetulnya adalah setengah daripada jawaban. Kalau kita sudah paham secara keseluruhan yang dimaksud oleh soal, maka akan mengarahkan kepada jawaban yang akan kita pilih. Nah, di sini ada kata kecuali, berarti yang dipilih adalah yang bukan. Oke. Sementara jawab menjawab itu meliputi jawaban itu sendiri. Jadi ada pembacaan gugatan, kemudian nanti ada jawaban dari pihak lawan. Ketika pihak lawan sudah memberikan jawaban, maka masuk kepada tahapan replik. Jadi replik ini kawan-kawan semua, replik replik itu adalah komentar dari pihak pengaju atau dari pihak penggugat atau pemohon terhadap jawaban dari termohon. Oke, baik. Kemudian setelah adanya replik, diberikan kesempatan kembali kepada pihak lawan untuk menyampaikan duplik. Jadi ini duplik ini adalah kesempatan terakhir. Oke. Setelah agenda jawab menjawab selesai, jawaban replik duplik sudah finish, maka kemudian masuk kepada agenda pembuktian. Pembuktian itu dari sisi penggugat, kemudian dilanjutkan pembuktian dari tergugat. Nah, ketika sudah sampai pada tahapan pembuktian, maka substansinya jawab menjawab sudah selesai. Makanya jawaban itu meliputi jawab menjawab itu meliputi jawaban, replik dan duplik. Adapun kesimpulan, kesimpulan ini adalah agenda terakhir setelah adanya jawab menjawab dan pembuktian. Ada jawab menjawab, kemudian ada pembuktian, selesai baru kemudian para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah review jalannya persidangan dari awal sampai akhir, bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, kemudian komentar dari yang menyampaikan kesimpulan atas bukti yang diajukan oleh pihak lawan, kemudian statement terakhir dia terhadap jalannya persidangan. Kalau dia penggugat, apakah dia memang tetap kekeh mempertahankan dalil-dalil gugatannya atau kemudian bersikap lain? Sebaliknya, misalnya tergugat, apakah dia tetap kekeh untuk mempertahankan pernikahan atau misalnya dia di akhir menyatakan bahwa dia tidak keberatan cerai misalnya. Oke, baik. Itu kemudian kita masuk ke siapakah yang peringkat teratas ya. Ada LK di peringkat teratas dibayang-bayangi oleh Pat ya. Ini LK ini berarti sudah dua menjawab benar. Oke, kita masuk ke kuis berikutnya. Ya, ini tentang wawasan kebangsaan ya. Ya, sekaligus menyangkut dengan dunia peradilan juga. Di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, pengadilan agama disebut dengan kemarin sudah sempat saya singgung ini. Alhamdulillah, ini banyak yang menjawab benar ya. Kalaupun ada yang keliru ini mungkin karena salah klik saja. Jadi untuk di Provinsi Nangro Aceh Darussalam itu penyebutannya memang khas. Jadi itu salah satunya karena di Aceh Darussalam, di Nangro Aceh Darussalam itu ada perkara jinayat atau hukum pidana Islam atau pidana Islam yang menjadi kompetensi atau bidang garap atau perkara-perkara yang ditangani oleh pengadilan agama di Aceh. Gitu. Sehingga kemudian salah satunya karena alasan itu dan tentu saja karena alasan lain, maka penyebutan pengadilan agama di Aceh itu menjadi khusus, yaitu penyebutannya dengan istilah Mahkamah Syariah. Jadi kalau di Jogja ada PA Sleman, PA Jogja, PA Wates, PA Bantul, kemudian PA Wonosari. Nah, itu kalau di Aceh nanti ada Mahkamah Syariah Banda Aceh, Mahkamah Syariah Lok Sukun, Mahkamah Syariah Sabang, Mahkamah Syariah Sinabang, Mahkamah Syariah Lok Sumawe, Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, Mahkamah Syariah Blangkejeren, Mahkamah Syariah Merdu dan seterusnya. Nah, itu jadi
Sebetulnya sama, itu juga pengadilan agama, tetapi penyebutannya saja. Tetapi yang kemudian membedakan isi daripada perkara-perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syariah di Aceh, salah satunya adalah selain perceraian untuk yang beragama Islam, kemudian asal-usul anak, isbat nikah, kewarisan, harta bersama untuk mereka yang beragama Islam, juga di sana menangani perkara jinayat atau hukum pidana Islam. Misalnya ada orang minum khamr, orang mohon maaf berkholwat, berzina dan lain sebagainya, judi online misalnya itu kalau kemudian ditangkap itu nanti oleh kejaksaan dilimpahkan perkaranya ke Mahkamah Syariah tadi. Kalau di tempat lain dilimpahkan perkaranya terkait dengan kriminalitas tadi ke pengadilan negeri. Oke, baik. Ya, LK masih di puncak. Kelas pengadilan tingkat pertama yaitu ini ada tiga jawaban yang benar ya, kawan-kawan semua. Baik, jadi ini ada tiga jawaban yang benar. Kelas pengadilan agama di tingkat pertama meliputi atau yaitu, saya jelaskan, bahwa pengadilan itu yang pertama adalah pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan yang ada di kabupaten kota untuk PA dan PN. Nanti kalau tata usaha negara dan militer dia ya artinya level pengadilan yang paling rendah, karena kalau tun dan militer itu nanti adanya di ibu kota provinsi ya. Tapi kalau untuk PA dan PN itu adanya di kabupaten kota. Meskipun ada juga beberapa kota atau kabupaten yang belum punya pengadilan, maka dia menginduk ke pengadilan terdekat, ke wilayah terdekat. Tapi prinsipnya adanya di kabupaten kota. Nah, pengadilan tingkat pertama itu berarti pengadilan dengan level yang paling rendah. Kemudian nanti lebih tinggi lagi namanya pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding. Sehingga orang kalau tidak puas, tidak setuju dengan putusan pengadilan tingkat pertama, dia memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum. Salah satunya adalah upaya hukum banding yang nanti perkara itu akan diadili oleh majelis hakim tingkat banding. Nah, kemudian setelah tingkat banding ada lagi yang paling atas namanya Mahkamah Agung atau tingkat kasasi. Dan kemudian nanti juga menangani perkara di level peninjauan kembali atau PK. Nah, untuk pengadilan agama tingkat pertama itu nanti ada levelnya. Level yang paling rendah itu biasanya di luar Jawa, kemudian jauh dari kota, kemudian perkaranya tidak banyak, penduduknya sedikit, minoritas Muslim, itu namanya pengadilan agama kelas 2. Kalau di DIY itu sudah nggak ada lagi yang kelas 2. Kemudian berikutnya yang lebih tinggi lagi namanya pengadilan agama kelas 1B. Nah, ini saya perlu sampaikan juga ke kawan-kawan semua ya. Jadi terkait dengan klasifikasi itu kan memang terkait perihal kesepakatan ya. Jadi ada yang level 1, level 2, level 3 naik-naik terus sampai level 10. Tapi ada juga yang justru yang paling tinggi adalah yang paling kecil secara angka. Nah, ini kan apa kelas 2 justru yang paling rendah. Nah, kelas 1 justru lebih tinggi dari kelas 2 yaitu karena kesepakatan saja gitu ya. Jadi jangan sampai kita keliru. Jadi ketika kelas 2 nanti naik menjadi kelas 1B. Tadi sebagaimana gambar yang saya pakai, Pengadilan Agama Soreang itu termasuk Pengadilan Agama kelas 1B dulu. Semula Pengadilan Agama kelas 2, kemudian karena perkaranya banyak, variasi perkaranya juga lumayan, penduduknya banyak sekali, sehingga kemudian dinaikkan pengadilannya menjadi Pengadilan Agama 1B. Nah, kemudian yang paling tinggi itu Pengadilan Agama kelas 1A. Kalau di Jogja itu Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Yogyakarta itu Pengadilan Agama kelas 1A. Sementara sisanya Pengadilan Agama Wates, Bantul dan Wonosari itu adalah Pengadilan Agama kelas 1B. Itu sama-sama pengadilan tingkat pertama, tapi kelasnya saja yang membedakan. Oke, sementara kelas 3 ini enggak ada. Oke. Baik, LK masih di
Paling atas, gugatan tentang sengketa ekonomi syariah semestinya diajukan ke gugatan tentang ekonomi syariah atau ekosyar semestinya diajukan ke, oke, ada 6 yang menjawab pengadilan agama. Jadi yang tepat adalah pengadilan agama. Jadi ekonomi syariah, ekonomi Islam, itu kalau terjadi sengketa, maka gugatan tersebut diajukan ke pengadilan agama. Kalau tata usaha negara itu terkait dengan keberatan atas pemecatan, kemudian untuk pembatalan akta, itu baru ke pengadilan tata usaha negara. Tapi kalau ekonomi syariah, sekalipun subjeknya atau yang terlibat dalam konteks akad ekonomi syariahnya itu adalah orang yang non-muslim, tetapi karena akadnya adalah akad syariah, maka yang berkompetensi atau berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah pengadilan agama. Ntar ya, masih ngajar. Nanti ya, Dok ya, masih ngajar. Baik, nah, izin ada telepon sebentar. Saya lanjutkan. Jadi karena akadnya itu adalah akad ekonomi syariah itu akadnya akad yang berbasis syariah atau berbasis keislaman, maka sekalipun subjek hukumnya adalah orang yang non-muslim, maka tetap yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah pengadilan agama. Kalau nanti diajukan ke pengadilan negeri itu semestinya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Oke, next. Al-yaqinu la yuzalu. Baik, ini kaidah fiqhiyah ya, teman-teman semua. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, jadi bahwa keyakinan itu tidak gugur atau tidak hilang karena keraguan. Jadi kalau sudah yakin ya, keyakinan itu tidak kemudian gugur karena adanya keraguan-keraguan bisyak. Jadi kalau kita sebelum maghrib yakin bahwa kita sudah berwudu, kemudian kita ragu, setelah wudu tadi kira-kira sudah batal atau belum ya? Saya sudah kentut atau belum ya? Maka dalam situasi yang demikian yang diambil adalah wudunya. Karena yang dia yakini adalah dia sudah wudu. Sementara untuk batalnya dia syak, dia ragu. Maka ya al yakin la yuzalu bisyak. Maka dia boleh untuk sholat langsung gitu ya. Karena dia hanya ragu batal atau tidaknya. Kecuali kalau orang setelah wudu dia kemudian pipis. Dia yakin bahwa jam 5.30 dia pipis. Nah, menjelang maghrib, dia kemudian ragu. Setelah pipis tadi, saya sudah wudhu atau belum ya? Nah, berarti dalam hal ini berlaku sebaliknya. Yang dijadikan patokan adalah pipisnya tadi. Artinya dia masih batal, karena dia untuk wudhunya itu masih ragu. Nah, jadi al-yakin la yuzalu bisyak. Atau ada kaidah turunan dari ini, al-yakinu yuzalu bil yakini mithlih. Jadi keyakinan itu akan gugur, akan jatuh dengan keyakinan yang sepadan dengan itu. Nah, misal, misal jam setengah 6 saya sudah berwudu, saya yakin wudu, saya ingat betul, nggak ragu, tidak ada syak sama sekali bahwa memang betul-betul saya wudu. Bahkan saya masih ingat wudunya itu di keran yang mana misalnya kalau ada beberapa keran, kemudian ketika wudhu itu ada siapa saya ingat.
Saya yakin tidak ada keraguan. Tetapi jam 6 kurang seperempat, saya juga yakin bahwa saya sudah kentut misalnya. Berarti keyakinan yang pertama tadi statusnya digugurkan dengan keyakinan yang kedua. Jadi meskipun sudah wudhu menjadi batal karena juga yakin kalau sudah kentut tadi. Jadi al yakin yuzalu bil yakini mislih. Tapi kalau prinsip dasarnya al yakinu la yuzalu bisyak. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketujuh. Berikut ini adalah perempuan yang termasuk mahramnya laki-laki kecuali. Ingat, kecuali. Baik, alhamdulillah banyak yang menjawab benar ya. Jadi kawan-kawan semua, ibu tentu saja itu adalah mahram yang kalau kita sudah wudhu kemudian bersentuhan tidak membatalkan wudhu kita. Pendapat jumhur ulama. Kemudian anak juga demikian. Misalnya seorang ayah punya anak perempuan, dia tidak membatalkan wudhu, atau ibu punya anak laki-laki, bersentuhan juga tidak membatalkan wudhu karena dia adalah mahram yang haram untuk saling menikahi. Kemudian menantu, ini juga mahram mu'abbad. Jadi kalau misal teman-teman sudah menikah, yang laki-laki kemudian bersentuhan dengan ibu mertuanya itu tidak membatalkan wudhu karena sudah menjadi mahram. Kalau yang perempuan bersentuhan dengan mertua laki-lakinya juga tidak membatalkan wudhu karena dia mahram. Dan kalaupun mohon maaf, ini sebagai contoh saja, kalau sampai terjadi perceraian, itu nanti setelah cerai pun kita bersentuhan dengan mantan mertua kita, itu juga tetap tidak membatalkan wudhu karena mahramnya itu mu'abbad. Jadi kalau orang sudah pernah menikahi seorang wanita, sekalipun dia sudah cerai, maka haram hukumnya dia menikahi siapa? Mertuanya. Nah, kira-kira gitu karena dia sudah mahram muabbad selamanya. Nah, sementara yang bukan mahram itu adalah kita dengan saudara sepupu kita, gitu ya. Meskipun saudara itu maka dia tetap tidak mahram. Dia tetap membatalkan wudhu tetap orang lain. Baik. LK ternyata masih terus berada di puncak. Kemudian ada berapa pengadilan militer Bilmil di daerah istimewa Yogyakarta. Tadi sudah sempat saya singgung ini untuk wawasan kawan-kawan aja. Baik, oke. Jadi kalau pengadilan tingkat pertama konteksnya adalah PN dan pengadilan agama, maka dia adanya di kabupaten kota. Tapi kalau untuk pengadilan militer dan tata usaha negara, ini dia memang terbatas gitu ya. Karena memang perkara-perkara militer, pidana militer itu kan jarang. Jadi Dilmil itu ya kalau teman-teman lewat ring road mana itu ya, ring road selatan ya kalau nggak salah itu, nanti akan ketemu itu di ring road itu ada pengadilan militer, itu pengadilan tingkat pertama. Ya satu DIY ya hanya satu itu aja. Kemudian untuk tun juga sama. Oke. Maka kalau orang menjadi hakim, kok dia menjadi hakim tun tata usaha negara, maka dia pasti penempatannya di ibu kota provinsi. Meskipun di Papua ya berarti dia di Jayapura. Kalau dia di Maluku di Ambonnya begitu. Nggak mungkin di kabupaten kota yang terpencilnya. Atau kalau dia menjadi pengadilan militer juga sama. Tapi syarat untuk menjadi hakim militer itu harus menjadi angkatan angkatan terlebih dahulu ya. Harus menjadi TNI terlebih dahulu yang minimal pangkatnya kapten. Baru kemudian dia bisa menjadi atau mendaftar menjadi hakim militer. Nah ini untuk hakim militer ini memang khusus ya. Jadi yang menjadi kewenangannya pengadilan militer itu adalah perkara pidana yang pelakunya adalah dari anggota militer gitu ya. Misal ada pencurian, pencurinya itu terdakwanya adalah TNI misalnya. Itu nanti yang mengadili pengadilan militer ya, Dilmil gitu ya. Tapi kalau masyarakat sipil atau katakanlah polisi misal itu masuknya di pengadilan negeri.
Tapi kalau misalnya militernya sebagai korban, ya tetap diadilinya di pengadilan negeri. Jadi yang menjadi patokannya adalah pelaku. Jadi kalau sebagai pelaku maka diadilinya di pengadilan militer. Tapi kalau sebagai korban, misalnya korban pencurian, ya dia kan TNI. Berarti nanti ini yang mengadili kasus pencurian ini berarti pengadilan militer tidak tepat karena dia hanya sebagai korban bukan sebagai pelaku. Baik, soal ke-9. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh hakim pengadilan agama adalah membaca kitab kuning atau qiraatul kutub. Benar atau salah? Baik. Jadi jawabannya tentu saja benar. Ada juga yang menjawab salah ya. Jadi karena memang kita mengkaji hukum ya, hukum Islam yang kemudian hukum Islam itu intisarinya, elaborasinya banyak ditulis oleh ulama-ulama salafun sholih yang dari Timur Tengah yang rata-rata menggunakan bahasa Arab atau biasa kita sebut dengan istilah kitab kuning, maka itu termasuk maharoh atau keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh hakim pengadilan agama. Oke, soal terakhir. Kampus UI yang semula bernama Sekolah Tinggi Islam atau STI berdiri pada tanggal. Baik, ada 4 yang menjawab benar ya. Jadi yang tepat adalah 8 Juli 1945. Nah, ada juga yang menjawab 8 Juli 1954. Ini terbalik ya. Jadi untuk sekaligus merefresh dan menambah kecintaan kita kepada alma mater kita, bahwa kampus UI yang semula bernama Sekolah Tinggi Islam itu didirikan kurang lebih 1 bulan sebelum kemerdekaan negara Indonesia. Jadi kalau Indonesia merdeka di 17 Agustus 1945, UI sudah lahir yang semula bernama STI di 8 Juli 1945. Oke, baik. Selamat untuk pemenang kuis kita di malam hari ini. Kita abadikan. Baik, kawan-kawan semua ya. Jadi sekali lagi tujuan saya untuk memperluas cakupan perkuliahan kita ini dengan ya materi-materi yang berkaitan langsung maupun yang tidak berkaitan langsung adalah untuk menambah wawasan dari kawan-kawan semua karena saya yakin hal tersebut sangat berguna untuk kawan-kawan ke depannya dan menambah wawasan begitu ya. Dan selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 3 ya untuk presentasi, untuk share kepada kita semua seperti biasa diaktifkan kameranya supaya lebih interaktif dan harapannya dari kawan-kawan bisa ikut aktif, menyiapkan pertanyaan, memberikan komentar atas presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 3 terkait dengan persiapan persidangan. Ada Mas Ajib Reza Fahlevi, ada Daniatul Huda, Sakti Afri Permata, Basrah Yakub Habibi. Ya, baik. Siapa yang mau share screen ini supaya saya jadikan co-host Saya, Pak. atas nama Sakti. Iya, Pak. Oke, baik. Ya, silakan nanti yang presentasi di on cam, kemudian oh ya Sakti sudah posisinya sudah ini co-host sudah bisa langsung itu. Oke, siap, Pak.
Oke. Terima kasih kepada Bapak Samsul Zakaria yang sudah menyempatkan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Di sini ada anggota terdiri dari Ajib Reza Falevi, Daniatul Huda, Basro Yaakob, dan Sakti Apri Permata. Yang berjudul Persiapan Persidangan, Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, dan Penetapan Hari Sidang. Pengertian. Persiapan persidangan adalah tahap awal dalam proses peradilan atau serangkaian kegiatan komprehensif yang dilakukan oleh para pihak dan tim hukum sebelum persidangan sebenarnya dan untuk membangun kasus yang kuat termasuk seperti mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti, mempersiapkan saksi, merancang strategi argumen hukum, serta menyiapkan dokumen-dokumen penting untuk disajikan di pengadilan. Tujuannya adalah memastikan kelancaran jalannya persidangan dan meningkatkan peluang keberhasilan dengan menyajikan kasus yang terstruktur dan meyakinkan. Baik, saya izin melanjutkan pembahasannya. Kemudian ada elemen-elemen utama persiapan persidangan. Yang pertama itu ada analisis kasus ya teman-teman. Analisis kasus ini memahami secara mendalam isu, fakta, dan bukti yang ada untuk membangun teori dan argumen kasus yang meyakinkan. Yang kedua ada pengumpulan bukti. Ini juga menjadi elemen utama persiapan persidangan. Ini yakni mengumpulkan dan mengorganisir semua bukti relevan seperti dokumen, foto, video, pernyataan saksi dan juga laporan hasil sambil memastikan keabsahannya. Kemudian ada persiapan saksi. Persiapan saksi ini mewawancarai dan melatih saksi, eh, fakta maupun ahli agar dapat memberikan kesaksian yang jelas dan efektif, serta juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi pemeriksaan silang. Kemudian yang keempat, ada pengembangan argumen hukum. Eh, Tujuannya untuk menyusun argumen hukum yang kuat berdasarkan penelitian terhadap undang-undang, peraturan, dan preseden yang berlaku untuk mendukung kasus. Kemudian ada strategi persidangan. Ini merencanakan keseluruhan strategi penanganan kasus, termasuk pernyataan pembuka, penyajian bukti, argumen penutup, serta bagaimana menghadapi tantangan potensial. Kemudian ada pengajuan mosi dan dokumen pra-peradilan. Ini menyiapkan dan mengajukan dokumen hukum yang diperlukan, serta seperti mosi untuk mengatasi isu-isu tertentu sebelum persidangan dimulai. Kemudian yang terakhir ada simulasi persidangan. Ini simulasi melakukan sidang tiruan atau eh, apa namanya, persiapan sebelum sidang sebenarnya atau sesi latihan untuk mensimulasikan dinamika ruang sidang dan menyempurnakan argumen serta melatih pemeriksaan saksi. Kemudian, mengapa persiapan persidangan itu penting? Alasan yang pertama itu membangun kepercayaan diri bagi peserta yang terlibat dalam persidangan. Ini memiliki informasi yang memadai dan persiapan yang matang. Kemudian juga dapat mengurangi kecemasan atau rasa grogi dan meningkatkan rasa kepercayaan diri saat berada di ruang sidang. Yang alasan yang kedua adalah karena kelancaran proses. Dengan adanya kelancaran proses, eh, peserta yang terlibat dalam persidangan itu bisa memastikan semua aspek kasus tertangani dengan baik, sehingga proses persidangannya itu berjalan dengan lancar dan tidak ada yang terlewati. Kemudian, alasan yang ketiga itu meningkatkan peluang keberhasilan.
eh, penyajian kasus yang terstruktur atau tersusun rapi dan meyakinkan dapat membantu dalam membela klien secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian yang terakhir ada organisasi dan efisiensi kerja. Ini mengelola materi kasus secara terstruktur sangat penting agar para pengacara siap menyajikan kasus sebaik mungkin. Kemudian penetapan majelis hakim akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan penetapan majelis hakim. Pengertian. Penetapan majelis hakim adalah tindakan hukum oleh ketua pengadilan untuk menetapkan susunan majelis hakim yang akan mengadili suatu perkara serta menentukan hari sidang dan menugaskan panitera pengganti dan jurusita untuk menangani perkara tersebut yang dilakukan melalui sistem administrasi perkara terpadu dalam kurung SIPP. Fungsi dan tujuan. Pembentukan majelis hakim menetapkan anggota majelis hakim yang akan bertugas memeriksa dan memutus suatu perkara. Yang poin kedua, penentuan jadwal sidang. Majelis hakim setelah menerima berkas perkara akan menentukan hari hari sidang dan jadwalnya secara musyawarah. Poin yang ketiga, penunjukan petugas lain. Penetapan ini juga melibatkan penunjukan panitera, pengganti, dan jurusita untuk membantu proses persidangan. Prosedur umum umum penetapan majelis hakim. Yang pertama, pendaftaran perkara. Yang kedua, penunjukan melalui SIPP. Yang ketiga, penetapan susunan majelis hakim. Yang keempat, penentuan hari sidang. Yang kelima, penyampaian panggilan. Penunjukan panitera pengganti. Panitera pengganti merupakan organ kelengkapan majelis hakim yang tugas utamanya membantu majelis hakim agung dalam pencatatan jalannya persidangan. Panitera pengganti pada Mahkamah Agung diangkat dari hakim pengadilan tingkat pertama yang sudah memiliki masa kerja sebagai hakim minimal 10 tahun. Para panitera pengganti ini ditempatkan pada masing-masing hakim agung yang sekaligus berperan sebagai asisten dan hakim agung yang bersangkutan. Salah satu tugas panitera pengganti Mahkamah Agung yang pertama melakukan pencatatan berkas perkara yang diterima dari panitera muda tim. Yang poin kedua mengetik konsep putusan hasil musyawarah majelis yang ketiga, menyampaikan putusan yang telah selesai diketik untuk diteliti dan diperiksa atau koreksi oleh Hakim Agung pembaca pertama. Poin keempat, melaksanakan minutasi atau penyelesaian perkara yang telah diputus Majelis Hakim Agung pada tim. Selanjutnya, prosedur penunjukan panitera pengganti. Penunjukan panitera pengganti dilakukan oleh ketua pengadilan atau pejabat yang berwenang seperti panitera dengan menerbitkan penetapan penunjukan atau surat keputusan untuk menugaskan seorang pegawai pengadilan yang bertugas mendampingi dan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara, dan tugas administrasi lainnya sesuai arahan hakim.
Selanjutnya akan diteruskan oleh Dania. Selanjutnya, penetapan hari sidang. Dalam waktu 1 minggu setelah menerima berkas perkara, majelis hakim atau hakim menentukan hari sidang. Setiap majelis hakim atau hakim mempunyai jadwal persidangan yang tetap. Kemudian penetapan hari sidang dimusyawarahkan dengan sesama anggota majelis hakim dan dicatat dalam buku agenda masing-masing. Dalam menetapkan hari sidang yang disertai pemanggilan kepada para yang berperkara oleh majelis hakim atau hakim, memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak dengan letaknya tempat persidangan. Lama tenggang waktu antara pemanggilan para pihak dengan sidang paling sedikit 3 hari kerja kecuali dalam hal-hal yang mendesak. Selanjutnya, kesimpulan, persiapan persidangan merupakan tahap awal yang penting dalam proses peradilan guna menjamin kelancaran, ketertiban, dan keadilan dalam pelaksanaan sidang. Tahap ini mencakup beberapa keputusan administratif dan yudisial yang tadi sudah dijelaskan, yaitu penetapan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, dan penetapan hari sidang. Tujuan utamanya itu persiapan persidangan adalah menjamin kepastian hukum dan efisiensi waktu, juga memastikan proses persidangan berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Terima kasih. Presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dipandu untuk tanya jawabnya dulu, Mas. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Hmm. Baik, silakan teman-teman. Oke, kalau memang tidak ada, silakan diakhiri dulu. Oh, sudah tadi ya. Baik, terima kasih kelompok 3 ya atas presentasinya. Baik, jadi saya komentari sedikit ya. Tadi saya kira sudah bagus yang disampaikan terkait dengan persiapan persidangan ya. Baik dari sisi para pihak yang akan mengikuti persidangan, yang juga dibantu oleh kuasa hukumnya tadi ya, termasuk menyiapkan bukti, kemudian persiapan saksi-saksi, kemudian juga supaya nanti pembuktiannya bisa mengarah juga harus ada dalam tanda kutip ya, ada komunikasi atau briefing dengan saksi ya, tetapi tentu saja saksi itu adalah saksi yang betul-betul mengetahui tentang peristiwanya, yang mendengar langsung, yang mengalami langsung, bukan dari cerita, prinsipnya seperti itu. Kemudian juga menyiapkan bukti-bukti surat yang akan diajukan di persidangan sehingga nanti persidangannya bisa sesuai dengan harapan. Jadi inti daripada orang bersidang itu adalah iqnaul qudhat gitu ya atau iqnaul hukam. Jadi bagaimana kemudian bisa meyakinkan atau memuaskan hakim atas argumentasi-argumentasi yang dibangun atau didalilkan oleh para pihak. Jadi argumentasi itu kemudian didukung
dengan bukti-bukti yang memadai, bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang sempurna, bukti-bukti yang menentukan, saksi-saksi yang kredibel begitu ya. Kemudian ditambah dengan urutan atau sistematika gugatan yang memang baik, kemudian ada ketersambungan atau keterkaitan yang memadai antara posita gugatan dengan petitumnya. Jadi apa yang diceritakan secara kronologis, kemudian apa yang diminta dalam gugatan itu dan seterusnya. Oke. Kemudian tadi teman-teman kelompok 3 sudah membahas terkait dengan tadi panitera sidang ya atau panitera pengganti. Jadi teman-teman semua, untuk menjadi panitera pengganti di Mahkamah Agung itu memang betul disyaratkan itu adalah jabatan yang diisi oleh hakim tingkat pertama dengan kriteria tertentu, klasifikasi tertentu tadi disebutkan 10 tahun masa kerjanya. Kemudian kalau sekarang rata-rata pangkatnya minimal 3D. Jadi kalau teman-teman nanti menjadi hakim, hakim tingkat pertama itu pangkatnya 3A, kemudian 4 tahun kemudian naik menjadi 3B, 4 tahun kemudian naik menjadi 3C. Alhamdulillah saya sudah 3C per Oktober bulan ini. Jadi artinya sudah sekitar 8 tahun dari sejak CPNS sampai saat ini. Oke. Kemudian kalau panitera pengganti atau panitera di pengadilan tingkat pertama itu memang dia secara statusnya memang sebagai panitera pengganti ya, bukan hakim gitu ya. Jadi kalau panitera pengganti yang dari hakim itu adalah panitera pengganti untuk Mahkamah Agung, untuk di Mahkamah Agung. Sementara untuk di pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama, paniteranya itu ya memang karena jabatannya adalah sebagai panitera. Oke. Kemudian tadi sempat disinggung oleh presenter tadi terkait dengan SIPP ya. SIPP itu adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Jadi perkara itu dari sejak kapan perkara itu didaftarkan, kemudian isi dari perkara itu apa, kemudian kapan ditunjuk majelis hakim yang menanganinya, kapan perkara itu ditunjuk jurusita penggantinya, kapan perkara itu ditunjuk panitera penggantinya, kapan perkara itu ditetapkan hari sidangnya, kapan sidangnya, kemudian tahapan sidangnya apa saja, kemudian kalau sudah diputus, kapan perkara itu diputus, kemudian kapan perkara itu berkekuatan hukum tetap, itu semuanya terrecord atau terekam dalam aplikasi yang disebut dengan SIPP tadi, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui perkara tertentu, misalnya, saya ingin tahu nih di Pengadilan Agama Sleman sudah berapa perkara misalnya yang terdaftar sampai sejauh ini. Nah, kita bisa cek di SIPP-nya. Kemudian ada perkara, kalau kodenya PDTG itu berarti perkara gugatan. Kalau PDTP itu berarti perkara permohonan. Oke, saya mau contohkan ke kawan-kawan semua. Oke, ini sebagai contoh saja ya. Misal kita mau tahu perkara di Pengadilan Agama Sleman misalnya. Kita klik aja di Google SIPP. Jadi SIPP itu Sistem Informasi Penelusuran Perkara. PA Sleman. Di sini akan muncul SIPP. Jadi ini semua pengadilan akan ada ini linknya. Oke. Baik. Oke. Teman-teman terlihat ya share screen yang saya sampaikan ini. Oke. Lihat, Pak. Baik. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa di PA Sleman ini kita lihat tanggal register 7 Oktober. Itu berarti 7 Oktober hari Selasa yang lalu. Ini bisa jadi memang sebetulnya ada juga yang mendaftar hari ini, tapi kaitannya dengan sinkronisasi sistem ya, antara sistem di PA Sleman dengan pusat di Mahkamah Agung bisa jadi yang hari ini, hari Rabu dan hari Kamis belum tersinkron. Jadi ini yang terbaca sementara di tanggal 7 atau hari Selasa yang lalu. Di hari Selasa yang lalu, ini bisa teman-teman lihat di sini ya, ada ini nomor perkaranya 1530. Ini artinya ada 1530 perkara yang
daftarkan di PA Sleman pada tahun 2025. Oke. PDTG berarti berarti perkara perdata gugatan. Ini berarti yang 1530 per 7 Oktober itu adalah jumlah perkara gugatan yang didaftarkan di tahun 2025. Ini kita bisa lihat kodenya PASMN, ini bukan semen ya, tapi Sleman. Ini coding untuk PA Sleman. Kalau PA Soreang pernah saya sampaikan kawan-kawan, nanti kita lihat juga PA Sor atau Soreang. Oke. Dan ini begini, kenapa Pak kok itu disamarkan? Karena ini perkara perceraian. Jadi kalau perkara perceraian itu dia dianonimisasi. Nanti saya contohkan juga. Itu tidak bisa dipublish for all ya. Dia hanya nomor perkaranya, klasifikasi perkaranya, tanggal registernya. Kemudian ini lama prosesnya dan seterusnya. Tapi dia tidak kemudian dipublish namanya. Misalnya kita cek detil perkara ya hanya seperti ini. Nah, ini kalau kuasa hukumnya ini dipublish karena kuasa hukum ini kan dia tidak ada masalah kemudian dipublish gitu ya. Yang penting nama pihaknya tidak dipublish, ini disamarkan. Oke. Dan ini antara pegawai PA Sleman yang membuka SPP-nya dengan jaringan lokal dengan kita yang orang luar yaitu berbeda. Kalau yang orang dalam ya pasti akan terlihat semuanya kan. Dan itu memang tidak boleh di-share kepada publik ya. Yang bisa dilihat publik ya sebagaimana yang kita saksikan ini. Oke, kita lihat yang PDTP-nya. Nah, oke, di sini terlihat asal-usul anak ya. 3.345. Berarti di tanggal 6 Oktober itu sudah ada 345 perkara perdata permohonan yang didaftarkan di PA Sleman. Nah, ini contoh misalnya perkara pewarisan, penetapan ahli waris, maka disebut ini pemohonnya siapa? Karena ini bukan perkara yang tertutup untuk umum sifat sidangnya. Makanya kemudian dia dipublish nama pihaknya. Oke, itu sebagai tambahan informasi kepada kawan-kawan semua terkait dengan SIPP ya. Baik, kemudian kita lihat tambahan sedikit terkait dengan persiapan persidangan kawan-kawan semua. Oke, dan tadi di awal juga sudah saya sampaikan dan beberapa hal juga relate dengan yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 tadi ini sebagai pengayaan. Oke, justice delayed is justice denied, William A. Gladstone. Jadi keadilan yang tertunda itu adalah keadilan yang tidak tertunaikan atau penyangkalan terhadap keadilan atau ketidakadilan itu sendiri. Oke. Nah, ini penting untuk teman-teman ketahui ya sebagai pengayaan. Jadi teman-teman di pengadilan itu ada kode majelis ya. Jadi dalam satu pengadilan itu kan ada banyak majelis, ada majelis ketua, majelis wakil ketua, majelis eh, hakim yang ada di pengadilan tersebut. Nah, untuk kode majelis ini biasanya menggunakan istilah ketua pengadilan itu majelisnya adalah majelis A. Jadi yang menjadi ketua majelis itu berarti yang paling senior. Ketua pengadilan berarti dianggap yang paling senior di pengadilan. Yang paling senior kedua siapa? Berarti wakil ketua pengadilan. Wakil ketua pengadilan itu menjadi majelis B. Kemudian yang hakim yang selain pimpinan, selain ketua dan wakil itu urutan majelisnya dimulai dari C1 dan seterusnya. Seperti saya di Pengadilan Agama Soreang, di antara belasan hakim saya C-nya C6, berarti secara urut senioritas saya nomor 6 gitu ya. Hakimnya dari majelisnya C1, C2 berarti C. Kalau istilahnya C1 itu berarti hakim yang paling senior setelah ketua dan wakil. Nah, bagaimana kemudian kita menentukan senioritas hakim itu patokannya adalah lamanya menjadi hakim. Nah, ini misalnya Mas Ajib sama Mas Sakti sama Mbak Daniatul suatu saat ditakdir karena menyiapkan diri dengan baik, kemudian menjadi hakim, satu angkatan, kebetulan lulusnya bareng, diterima menjadi hakimnya bareng. Nah, siapakah yang lebih senior antara Mas Ajib, Mas Sakti, dan Mbak Daniatul? Itu bukan dari usianya, atau bukan dari misalnya gelarnya, misalnya yang satu S1 dan yang satu sudah S2, bukan. Tetapi yang menjadi patokan adalah lamanya menjadi hakim.
Jadi meskipun satu angkatan, kebetulan Mas Ajib dilantik 1 hari lebih cepat dari Mas Sakti. Maka secara aturan dasar, maka Mas Ajib lebih senior dibandingkan Mas Sakti. Ternyata Mbak Daniatul justru seminggu sebelum Mas Ajib sudah dilantik. Karena dia cepat datang ke tempat di mana dia ditugaskan. Maka Mbak Daniatul meskipun katakanlah lebih muda, itu tetap secara senioritas hakimnya dia menang. Oke. Oke, untuk panitera pengganti itu codingnya dari panitera itu kodenya D. Kemudian panitera muda hukum itu biasanya D1, panitera muda gugatan D2, panitera muda permohonan D3. Kemudian panitera pengganti itu akan dimulai dari D4, D5 dan seterusnya. Jadi panitera ini berarti yang mengepalai di sebuah pengadilan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepanitraan, maka level tertingginya adalah panitera. Kemudian nanti panitera ini dibantu secara struktural oleh panitera muda hukum, gugatan dan permohonan. Kemudian untuk kaitannya persidangan nanti dibantu oleh panitera pengganti. Kemudian, nah ini terkait dengan penetapan majelis hakim ya kawan-kawan semua ya. Ini selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan. Maka mengapa Pak kok ada kata selambat-lambatnya ya? Karena tadi supaya cepat gitu kayak, supaya tidak diperlambat, tidak ditunda-tunda. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Mahkamah Syariah menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. Siapa ini ditunjuk? Nah, jadi dipertimbangkan oleh ketua. Jadi supaya perkara itu berimbang, tidak hanya diberikan ke majelis tertentu, tetapi berimbang. Ya. Kemudian penetapan majelis hakim ditandatangani oleh ketua dan dibubuhi stempel pengadilan. Kita lihat nanti contohnya. Dalam penetapan majelis hakim, nama ketua dan anggota majelis ditulis lengkap sesuai dengan nama yang tercantum dalam SK pengangkatan sebagai hakim. Kemarin saya ingatkan ya, untuk garis miring itu kalau dalam forum resmi itu harus diucapkan dengan lengkap garis miring, tidak boleh garing. Karena kalau disebut garing ada makna lain daripada yang dimaksud. Garing yang dimaksud oleh yang melafatkan adalah garis miring, tetapi orang awam, orang umum yang tidak tahu konteksnya bisa memahami bahwa garing itu kan sebenarnya bahasa Jawa ya. Jadi artinya kering gitu kan gitu ya, atau garing artinya leluconnya itu sebetulnya nggak lucu, nah, kira-kira begitu ya. Hanya harus. Nah, ini termasuk dalam penulisan nama dalam penetapan majelis hakim, maka namanya itu harus ditulis lengkap plus gelarnya sesuai dengan SK. Encon. Oke, ketika ketua pengadilan agama tidak bisa menetapkan majelis hakim karena dia berhalangan misalnya cuti atau karena dia tugas di luar selama beberapa hari, maka dia bisa melimpahkan tugas tersebut kepada wakil ketua pengadilan. Jika wakil ketua berhalangan bisa menunjuk hakim senior. Susunan majelis hakim hendaknya ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu. Jadi kalau saya sidang dengan hakim Pak Ahmad dan Pak Mahmud misalnya, yaitu akan seperti itu terus, tidak berganti-ganti. Jadi susunan majelis itu adalah tetap dalam waktu tertentu gitu ya. Tidak hari ini saya sidang dengan siapa, minggu depan misalnya saya sidang dengan yang lain lagi. Nah, itu nanti akan tidak sistematis dalam konteks penanganan perkaranya. Oke, penetapan majelis hakim, ketua atau wakil ketua pengadilan selalu menjadi ketua majelis. Ketua majelis adalah hakim senior pada pengadilan tersebut. Senioritas hakim tadi sudah saya ulas di slide sebelumnya didasarkan pada lamanya seorang menjadi hakim. 3 orang hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi ketua majelis dalam perkara yang berlainan. Oke. Dalam situasi tertentu bisa dibentuk majelis khusus, misalnya majelis perkara ekonomi syariah. Itu majelis khusus. Majelis hakim dibantu oleh panitera pengganti dan jurusita. Nah, ini contoh PMH yang saya maksud ya. PMH di sini maksudnya adalah penetapan majelis hakim bukan perbuatan melawan hukum. Oke. Nah, ini penetapan, kemudian ada nomornya, Ketua Pengadilan Agama Soreang dan seterusnya. Telah membaca surat gugatan yang terdaftar dalam register nomor sekian, tanggal sekian, menimbang bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan majelis hakim. Kemudian itu ada pasal-pasal yang dirujuk yang relevan
terkait dengan penetapan majelis hakim, kemudian ini memperhatikan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Syariah nomor sekian, ini supaya susunan majelis tadi tidak berubah-ubah, supaya tetap ya ada dasarnya. Kemudian menetapkan ini contoh di perkara saya sebagai ketua majelis, kemudian di sini ada Pak Ahmad Sauri dan Pak Udan sebagai anggota 1 dan anggota 2. Kapan ditetapkannya juga dicantumkan di situ, kemudian ditandatangani dan dicap oleh ketua pengadilan. Oke, kita lanjut lagi untuk penunjukan panitera pengganti ya. Yang ini tugasnya membantu majelis hakim untuk mencatat jalannya persidangan. Tadi disebutkan oleh kelompok 3 juga bagus untuk membantu mengkonsep putusan ya berdasarkan hasil musyawarah majelis. Untuk penunjukan PP ini dia menggunakan istilah penunjukan ditunjuk oleh panitera pengadilan ya. Oke, perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya segera diserahkan kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk. Nah, selambat-lambatnya tadi bahasa kelompok 3 tadi dalam waktu seminggu atau di sini kalau kita merujuk kepada buku 2 yang pernah saya share di grup kawan-kawan semua, selambat-lambatnya 7 hari kerja harus sudah ditetapkan hari sidang. Oke, pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Oke, tadi juga sudah diulas. Jadi penetapan hari sidang itu memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak karena kaitannya dengan pemanggilan. Kalau jaraknya dekat, misalnya hanya 1/4 jam perjalanan, ini kalau dikirimkan panggilannya dia akan cepat sampai, kalaupun dikirim oleh pos juga akan cepat sampai, itu bisa misalnya hari ini ditetapkan sidangnya, minggu depan sudah disidangkan gitu ya. Tapi kalau jauh bisa dengan mekanisme yang lebih lama dari itu, misalnya 2 minggu. Jika tergugat atau termohon berada di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan sejak perkara tersebut didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan. Ini khusus ya untuk perkara yang pihak tergugatnya di luar negeri. Dalam menetapkan hari sidang harus dimusyawarahkan dengan para anggota majelis. Jadi ketika menetapkan hari sidang itu prinsipnya juga dimusyawarahkan kira-kira kalau kita sidangkan seminggu gimana atau 2 minggu. Oke. Baik, terakhir saya berikan contoh kepada kawan-kawan semua. Contoh PHS atau penetapan hari sidang. Oke. Jadi teman-teman semua ya, ini contoh penetapan hari sidang. Ketua Majelis Pengadilan Agama Syariah membaca penetapan Majelis Hakim nomor sekian. Ini sengaja saya kasih bintang-bintang ini berarti saya kaburkan ya. Tanggal 12 September dan gugatan penggugat yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register nomor sekian. Tanggal 12 September 2025 dalam perkara antara ini sebenarnya nama orang ini saya kaburkan penggugat binti Fulan NIK, ini juga saya bintangi karena kaitannya dengan identitas pribadi ya. Kemudian tempat tanggal lahir dan seterusnya, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, kemudian domisili elektroniknya ini email saya kaburkan juga sebagai penggugat. Tergugat juga sama, menimbang dan untuk memeriksa mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang, memperhatikan pasal 121 HIR dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan seterusnya terkait dengan persidangan secara elektronik ditetapkan. Nah, ini contoh penetapan hari sidang ya kawan-kawan semua ya. Jadi ketika menetapkan hari sidang, maka di situ disebutkan harinya kapan, kemudian tanggal sekian, pukulnya. Jadi jam 9 WIB WIB, ini kok WIB WIB jam 9 WIB atau waktu Indonesia Barat. Kalau nanti di Papua berarti WIT, waktu Indonesia Timur. Kalau nanti di Bali berarti Wita, waktu Indonesia Tengah. Nah, ini tempatnya mana? Bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Soreang. Kemudian memerintahkan jurusita pengganti untuk memanggil. Kemudian tadi juga disebutkan sekurang-kurangnya hari sidang itu 3 hari setelah pemanggilan. Itulah makanya kemudian kalau menetapkan hari sidang harus mempertimbangkan kira-kira kalau dipanggil nanti panggilannya akan benar atau enggak. Kalau istilah bahasa pengadilan akan sah dan patut atau tidak. Nah, kalau bahasa umumnya ya benar atau enggak. Nah, ini menentukan bahwa tenggang waktu antara hari memanggil pihak yang berperkara dengan hari sidang paling sedikit harus ada 3 hari.
Nah, jadi misalnya sidangnya hari Jumat, maka hari Senin sudah harus dipanggil karena nanti berarti ada Selasa, Rabu, Kamis sebagai jeda. Nah, nanti hari Jumatnya baru disidangkan. Kemudian ditetapkan di mana, tanggal berapa ketua majelisnya, ini contoh perkara saya ya. Ini karena bentuknya file sehingga belum saya tanda tangani. Baik, silakan kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan semua. Kemudian saya ingat di pertemuan pertama ya, itu ada yang bertanya itu, jika menganut prinsip cepat, bagaimana dengan eksekusi lanjutan setelah pihak tergugat waris yang kalah dalam sidang? Mengingat perihal waris itu persidangannya sangat lama, bukankah itu juga sedikit menyulitkan pihak penggugat? Dan atau apakah sudah ada jurisprudensi untuk masalah seperti ini supaya lebih efisien? Jadi prinsipnya memang perkara tidak boleh diperlama, tetapi dalam konteks untuk menyelesaikan perkara itu juga tetap menggunakan aturan begitu ya. Bukan berarti karena mau cepat harus nabrak sana nabrak sini, tetap harus ada aturannya begitu ya. Ada aturan main yang kira-kira begitu. Jadi terkait dengan eksekusi lanjutan itu ya memang kalau ya prinsipnya kan putusan itu harus dijalankan secara sukarela oleh oleh pihak yang kalah dalam putusan tersebut begitu ya. Tetapi dalam situasi tertentu memang tidak dilaksanakan secara sukarela ya ada mekanisme eksekusi, kemudian eksekusi sendiri juga nanti ada pra eksekusi, kemudian juga bisa jadi lebih dari sekali, kemudian ada pihak keamanan juga yang dilibatkan di sana sehingga kemudian mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan seterusnya. Oke, baik. Saya kira itu sambil barangkali ada pertanyaan dari kawan-kawan semua, kita masuk ke resensi ya. Baik, sudah saya buka untuk presensinya. IGT. Silahkan. Mohon maaf Bapak, kemarin saya nggak ke absen. Atas nama? Lena. Udah saya perbaiki tadi. Oh Yang iya, kemarin WA ya, yang iya, siapa? iya terima kasih Oke, Pak. kemarin sempat error. Baik, silahkan nanti teman-teman harapannya tetap semangat selalu, dikembangkan lagi, kemudian dibaca-baca lagi kalau ada hal-hal yang kemudian membuat penasaran, silakan di list nanti ditanyakan di pertemuan selanjutnya atau ya dicari sendiri jawabannya secara mandiri gitu ya. Oke, sudah ada 29 yang presensi dari 31 partisipan saya. Bapak, jaringan di tempat saya nggak stabil dan Pak. Maaf Bapak. Oke, ada lagi yang belum? Kalau sudah kita cukupkan. Saya belum, Pak. Iya. Trouble untuk codingnya atau gimana, Mas? Susah, Pak. Dari HP ini, Pak. Oh iya, oke.
Baik, atas nama siapa? Misbahani, Pak. Kan Bapak. Ya, oke, ada lagi yang belum? Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan semua. Selamat berakhir tepat. Pak, izin Pak, belum absen. Ya, siapa? Atas nama Muhammad Tifaz Zaki, Pak. Iva. Iya Pak, betul Pak. Ifah. Yang mana? Salma yang barusan belum ya. Coba yang Zaki tadi siapa namanya? Tadi siapa yang Ifah tadi? Nggak ketemu. Baik, kita ya silakan ya nanti kalau yang ada yang belum ya. Kita sama-sama syukuri akhiri terima kasih atas kesediaan kawan-kawan semua, atas pengertiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di Sabtu di Jumat yang akan datang. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat. Jangan lupa sholat Isya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bapak. Ya, monggo. Oh, Iva.